Apa yang bernama Mega padahal harganya relatif mini? Yes, inilah Megabook T1 dari Tecno. Udah lumayan lama ya sejak terakhir kali kami review laptop pabrikan Transsion. Baik Infinix dan itel udah rilis laptop resmi di Indo sejak beberapa tahun lalu, sekarang giliran Tecno. So, mengingat banyak yang bilang ini termasuk produk perusak pasar, apa iya bisa ngasih fitur-fitur yang gak lazim di range 6-7 jutaan? Dilihat dari sebatas kelengkapan dalam box, ini udah gak lazim banget dapat charger 65 watt berteknologi GaN. HP aja belum tentu bisa dapat charger canggih di harga segini, nah ini laptop kok bisa dapat? Kedua, notebook 14 inch ini build quality-nya mantep abis. Kita udah biasa lah lihat laptop harga 7 jutaan berpunggung metal macam Advan Work Plus atau Axio Z6 Metal, tapi yang punggung, frame, dan bagian bawahnya metal semua, emang baru laptop-laptop Transsion ya rasanya. Pertama, si InBook series sekarang Megabook juga mengadopsi body full metal kecuali untuk engsel dan frame layar. Terus jangan salah, metalnya ini solid plus finishingnya premium. Nggak kalah sama tipikal VivoBook atau Acer Swift yang harganya belasan juta ke atas. Next, ini laptop khas Transsion banget yang bisa kasih layar nggak tanggung-tanggung. Rasio 16:10, IPS dan 100% sRGB diborong semua bro. Pakai rounded corner pula. Cuman agak kurang di kontras aja. Laptop ini bisa jadi salah satu dari segelintir laptop 7 jutaan yang layarnya bisa kami rekomen ke kaum kreatif dan editor. Bisa rebahan pula layarnya. Kualitas webcam penampakannya seperti ini, katanya 1080p, dan ini juga udah pakai privacy shutter. Dengan bodi dan layar bagus, apakah ada aspek percolokan yang dikorbanin? Nampaknya tidak. Di kanan ada slot micro SD, 2 USB-A 3.2, dan combo audio jack. Hebatnya di kiri ada slot gembok, USB-C charging only, HDMI 1.4, satu lagi USB-A 3.2, dan yang terpenting ada USB-C 3.2 Gen 1 full function. Dengan adanya port ini, Megabook T1 bisa dicolok ke monitor USB-C dengan sangat praktis di rumah atau di kantor. Sekali lagi enak banget dikasih charger 65 watt mini modular yang bisa kalian pakai buat ngecas HP dan gadget-gadget lain yang ada di dalam tas. Di Indonesia saat ini, Tecno Megabook T1 ada yang varian Intel Core i5 Gen 13 atau ada yang lebih murah berisi AMD Ryzen 5 7430U alias yang kami pegang. Ryzen 5 7430U ini memang merupakan prosesor Zen 3, satu generasi dan satu tingkat di bawah Ryzen 5 6600H yang ditemukan di Advan Work Plus. Meski begitu, hingga sekarang ini sebuah APU 6 core yang cukup efisien dan mumpuni untuk rata-rata pelajar, mahasiswa, dan anak kantoran kekinian. RAM sih nggak bisa upgrade, yaitu sebatas 16GB, tapi soal storage ada kabar baik, sebab di samping satu slot yang udah keisi 512GB NVMe Gen 3, ada satu lagi slot yang siap di-upgrade. Dua-duanya M.2 full size. Performa benchmark ya lumayan, bisa perform Core i5 seri U Gen 12 atau Gen 13, apalagi APU lucu-lucuan macam Ryzen 7020 series Mendocino yang biasa ada di laptop 5 hingga 6 jutaan. Yang penting jangan expect bakal lancar playback 4K HEVC di Premiere Pro, karena itu masih terlalu berat, bahkan di setengah resolusi. Performa solid buat ngedit-ngedit enteng, jangan diforsir workload berat nanti APU-nya ngambek. Soal IGP, ini juga masih pakai Radeon RX Vega 7 berbasis GCN, generasi sebelum Radeon 660M berbasis RDNA 2. Akselerasi hardware agak terbatas, tapi dipaksa-paksa dikit main game setting low, bahkan sejenis Far Cry 6 pun bisa lah. Comparable dengan performa Iris Xe 80EU pada Axio Hype 5. Bersenjatakan APU seri U ya, cooling sederhana, hanya ada sistem single fan yang buang ke engsel, which udah cukup selama nggak dipakai render atau main game dalam jangka waktu lama. Kalau dipaksa kerja keras, ya pasti suhu permukaan bakal anget, tapi selama ruangan nggak panas, nggak sampai throttling gimana juga. Ingat, separah-parahnya performa ini laptop jelas lebih kencang daripada maksa jalanin ventilator di HP King Phoenix flagship sekalipun. Oh iya, kalian mesti tahu sensor fingerprint nyatu dengan tombol power, nggak kayak laptop-laptop murah lain yang biasanya hemat dengan naruh sensor pada touchpad, bahkan banyak yang belum ngasih sama sekali. Keyboard sih lumayan, sekelas Advan Work Plus tapi layoutnya nggak seenak Axio. Untung udah backlit, lengkap dengan lampu indikator caps lock dan fungsi FN toggle. Touchpad luas dan nyaman, kami puas.
Dua hal lagi yang bikin kaget adalah speakernya kenceng dan jernih untuk sistem 2 speaker downfiring. Jauh ngelebihin standar laptop entry level, terus buset, ini baterainya gede men, 70 Wh. Ultrabook yang 2 kali, 3 kali harganya aja biasanya masih pakai baterai 50-60an Wh. Nggak heran nih barang kuat playback YouTube up to 13 jam di mode battery saver. Dari sini kita tahu, Transsion intinya nggak cuma gokil di merek King Phoenix, tapi juga bagi-bagi sama Tecno perihal laptop entry level fitur rata kanan. Emang sih performanya bukan yang terbaik di harga 7 jutaan gara-gara ada si Advanced Work Plus. Namun, secara fitur dan build quality, wah ini susah banget dilawan sekalipun berhadapan sama jawara-jawara merek lokal. Yang dikorbanin di sini ya sebenarnya cuma nggak dapat Office 2021. Sebab garansinya sekarang udah dikasih 2 tahun, plus accidental damage protection 1 tahun, Agrest Protect jika kalian beli di toko partner kami yang mantap jiwa, yaitu Agrest ID. Link di deskripsi. Yap, sekarang giliran kalian yang mendang-mending di komentar. Sekian dari gue, Mike, and as always, stay safe, stay healthy.